Jelas motor saya ini jelas. Soalnya diuruskan, bentuknya ditetapkan. Alhamdulillah, malam hari ini pertempatan malam 27 Rajab. Alam apa? Alam apa? Isra wal Mi'raj. Isra itu perjalanan malamnya Rasulullah dari Mekah menuju Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram sampai Masjidil Mi'raj, perjalanan Rasulullah naik dari Masjidil Aqsa, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan diperlihatkannya Rasulullah kondisi saudara. Percaya atau tidak? Percaya nggak kira-kira? Ini nggak ada saksinya loh, teman-teman. Isra wal Mi'raj ini nggak ada saksinya. Karena yang kawal Rasulullah malaikat Jibril dan malaikat Mikail, bukan manusia yang kawal. Malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Cuma karena oleh Allah dijadikan sebagai peristiwa yang dimaksudkan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada dalilnya. Siapa yang menuliskan dalil yang memaksudkan dalam Quran? Allah Subhanahu. Jadi nggak ada keputusan keputusan. Tinggal pilih Allah dengan yakin atau tidak adanya Isra wal Mi'raj. Maka ini iman mulai diberlakukan. Dua iman yakin. Kita harus meyakini adanya penciptaan semesta. Kita sebagai kaum muslim yakin sapa segala alam semesta Gusti Allah. Maka ini maca apa ya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menguasai, yang menciptakan, yang merawat alam semesta. Oleh enggak sapa segala Gusti. Yakin betul? Isra Mi'raj yakin betul? Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam sekejap. Karena Rasul ini dinaikkan di atas bulok. Nah bulok ini aja menjadi hilang. Bulok ini apa hewan? Apa berbentuk seperti unta? Apa berbentuk seperti kuda? Apa dia berbentuk seperti kilat yang menyambar? Sampai disebut dengan al-buraq. Ini menjadi perdebatan sampai hari ini. Beberapa ulama kalangan tabi'in, buraq ini seperti kuda, tapi bukan terbuat seperti kuda. Dia bentuk wujudnya sama-sama nampak seperti kuda, tapi lompatannya secepat cahaya. Nah ini kalau menurut saya, menurut pendidikan sekarang, orang asuhan bosok dan bosok. Kita tidak dipaksa. Pikiran kita ini tidak dipaksa untuk begini dan begitu. Cuma kita ini sebagai umat Islam yakin nggak keberadaan Tuhan? Tentunya yakin nggak kalau Gusti Allah? Tentunya. Nah kalau Gusti Allah, Subhanallah,
masuk di zat yang memperjalankan abdi pada hambanya dalam Masjidil Haram dari Masjidil Aqsa di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau gawe Jawab itu dewi meyakini pasti dulu betul-betul terjadi Isra Mi'raj sampai diabadikan sampai hari ini tanggal malam 27 Rajab. Yang kemudian hasil dari Isra Mi'raj adalah sholat wahyu tentang sholat 5 waktu. Jadi ini adanya sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, ini hasilnya Isra wal Mi'raj tadi. Jadi kan Nabi bukan mencolok, diperjalankan oleh Allah. Kita kalau dari sini naik pesawat ke Jakarta, berangkat dari lahir kita paling hanya 35 atau 50. Kenapa? Karena naik pesawat itu wujudnya kayak indeng, namanya dulu Pak. Ada saluran segini, ada ekornya, ada kakinya, dia terbang. Jarak tempuh 45 menit. Sekarang sampai dari sini ke Jakarta jalan kaki butuh berapa bulan kira-kira? Nggak bulanan, mungkin 3 hari, tapi 3 hari sampai masuk sini. Dari sini sampai Bangkok saja, saya nggak butuh. Sampai paling sini Pring Sewu, ini jalan kaki loh, jalan kaki. Sini Pring Sewu sudah kemana istirahat. Jatuh 2-3 jam. Pring Sewu jadi istirahat. Wating sampai ke Bandar Lampung istirahat. Bandar Lampung sampai ke Panjang istirahat. Panjang sampai ke Kalianda istirahat. Kalianda sampai ke Batu istirahat. Mungkin butuh waktu 5 hari. Ini ya. Bagaimana kalau tidak jalan kaki? Bagaimana supaya cepat? Berarti naik pesawat. Kalau naik pesawat berarti kita tidak jalan, tapi dijalankan karena pesawat. Begitu mulai surat Mi'raj, kan kita tidak mampu sikir, diperjalankan oleh Allah. Ada kendaraannya. Sebenarnya ya mungkin kalau hari ini bahasa yang mudah dipahami adalah mungkin pesawat. Mungkin kalau ini. Karena para sahabat dulu kendaraan itu kalau tidak mudah ya untanya itu. Zaman sahabat dulu nggak mengenal ada helikopter, ada jet, ada pesawat yang mudah. Tapi dengan mengingat perjalanan begitu cepat bisa jadi jalan itu mungkin pesawat. Cuma pesawat yang tidak didesain di dunia, mungkin belum ada arsitek yang beli pesawat. Tapi didesain oleh mereka sendiri dan mereka tidak ingin membuktikan. Namanya hanya pendapat dan asumsi publik apa itu. Kalau di kitab keterangannya jelas, bulan itu hewan seperti kuda, berekor panjang, tinggi-tingginya di atas keledai, tapi di bawah kuda sedikit pendapatnya. Tapi bentuk kepalanya sama dengan kuda, cuma rambutnya lebih panjang. Nah, tapi di bagian kanan dan kiri ada sayapnya. Ini keterangannya. Dan ini kemudian menjadi bahasan lagi. Buat itu kira-kira sampai lihat kalau di gambar-gambar di toko-toko kita atau di pasar, silakan dicari. Atau mungkin dibeli di internet. Gambar blog atau taruhlah animasinya blog kayak apa. Pasti gambarnya ada juga, cuma wajahnya seperti kuda, rambutnya panjang. Ada mengilustrasikan bahwa wajahnya itu cantik, kuda cantiknya kayak apa. Mungkin masih lentik gitu. Ada selidi, ada sayapnya. Tapi ini hanya ilustrasi. Wujud hari ini kita nggak ngerti bahwa itu kayak apa. Tapi bahwa itu mungkin seperti pesawat. Yang kecepatannya lem tekan. Dari Mekah lem sampai ke Yasin. Rasulullah sampai turun di Madinah. Bahkan di situ beliau sholat berkah. Dari Madinah lem sampai ke Masjidil Aqsa. Beliau sholat bersama makmumnya. Semuanya adalah para nabi dan rasul. 124.000 nabi terus Rasulullah. Belum imani. Kemudian baru beliau berdiri pada batu besar atau yang kemudian hari ini disebut Sokro, atau itu batu besar dicapkan Rasulullah ketika ini Mi'raj, dan batu itu tuh saking besarnya ini ikut Rasulullah, saya batu itu ikut perayaan.
Apakah Rasulullah ini pakai gerobak tidak? Gerobak kita di depan Masjidil Aqsa. Berarti zaman dulu Masjidil Aqsa sudah. Masjidil Aqsa dibangun di zaman Nabi Daud Indonesia. Bahkan Masjidil Aqsa menjadi kiblat pertama umat Islam sebelum Walli berkata Ustaz sebelum ada ayat turun perintah sholat menghadap Masjidil Haram, dulu sholatnya menghadap Masjidil Aqsa. Sampai-sampai kalau kita umroh nanti ada si fitur kita diajak ke masjid kiblat lain. Masjid dua kiblat ke Masjidil Aqsa dan kiblat ke Masjidil Haram. Hari ini cerita diduga. Hari ini keterangan-keterangan ini diduga oleh orang-orang yang menyatakan dirinya ateis tidak Tuhan. Bahwa kitab ini hanya dongeng-dongeng fiksi belaka yang tidak memiliki argumen yang kuat, dan bahwasanya Tuhan itu hanya imajinasi manusia yang dipaksa untuk meyakini bahwa dia tercipta oleh sebuah kehidupan yang diciptakan. Hari ini kita, pulau, dengan bukan ateis, kita Tuhan. Jadi benar, kita punya Allah, kita punya Tuhan. Yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Yang memperjalankan Islam di Rasulullah adalah Allah. Yang memerintahkan sholat lima itu adalah Allah. Sampai pertemuan Rasulullah dengan para nabi, hari ini pun dibuka bahwa itu adalah kekayasannya Muhammad. Karena di kitab Injil tidak diterangkan, di kitab Taurat sendiri tidak diterangkan. Dan tidak diterangkan, tidak mungkin ada. Kenapa? Karena Isra Mi'rajnya terjadi di zaman Rasulullah. Sedang Injil, Zabur, Taurat diturunkan sebelum Rasulullah. Tidak ada itu. Hari ini orang membuka akal. Bahkan banyak orang membuka Tuhan. Tuhan dilaporkan ke pengadilan. Pak, saya ingin melaporkan Tuhan karena saya meminta, katanya Tuhan kalau kita minta maaf dikasih. Saya sudah minta berpuluh-puluh hari, tapi hari ini tidak dikasih ya Tuhan. Saya tuntut Tuhan, saya laporkan Tuhan. Kena pasal berapa? Begitu. Sampai ada kartun-kartun yang mengekspresikan ketidakpuasan makhluk kepada eksistensinya Tuhan. Loh, kalau dituruti nafsu begitu. Nah, Anda hari ini saya yakin sekali di antara yang sholat ini pasti ada yang pikiran ini buat ada nggak? Ada nggak? So pikiran ini buat bukan keras gitu, ada nggak? Aku main HP atau jangan-jangan malah hanya sedikit yang pikirannya endek, rata-rata mumet HP. Ada nggak yang mumet kira-kira? Anda minta setiap hari sama Tuhan, kasih nggak kira-kira? Dikasih nggak? Coba hari ini, ya Tuhanku, aku minta mobil yang baru, dikasih nggak? Kalau minta ikhram yang ngomong, ya mungkin dikasih, mungkin tidak, mungkin dikasih besok, mungkin tahun depan, mungkin tahun depannya. Kita ini diajari oleh kanjeng Nabi, doanya pernah kita lakukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana Rabbana ya Tuhan kami, atina berikanlah engkau pada kami di dunia hasanah pada kebaikan, wa fil akhirati dan di dalam akhirat hasanah pada kebaikan, wa qina dan jagalah engkau pada kami adzabannar pada siksa neraka. Ya Tuhan kami, berikanlah kami di dunia ini semua kebaikan. Doa kebaikan ini bukan berarti duit. Amin. Dewe sakit kita kau kene, ini adalah kebaikan. Sampai yang diparingi sehat, ini kebaikan. Sampai risiko enak, ini diparingi kebaikan. Sampai ini sebut pensi dewe, kebaikan. Coba saya ini akan dicabut oleh Allah. Sampai yang tahu tidak ini ada seperti itu. Coba tengok orang yang setruk. Saya ini kalau cara setruk berobat, ini tak obati sambil tak penuh kata ibu. Begitu ujian Allah dikasihkan kepada orang setruk, syaratnya diambil sadar, suaranya diambil, kekuatan tangannya diambil, kekuatan kakinya diambil. Walaupun bakat tinggi 185 cm, rambut ikal ganteng, pangkat, melati dua di pundak, kalau setruk orang kan bunda. Wanteng gede, ketika sehat
mak ibu saja, oh mayor tedi, enggak bunga. Tapi bahasa setruk orang kanggo. Begitu pula wanita cantik, putih, bersih, tinggi langsing, rambut berurai panjang, wajahnya mempesona. Tapi oleh orang diuji, diambil sarafnya, diambil suaranya, diambil kekuatan tangannya, diambil kekuatan kakinya, setruk. Kanggo. Jadi sampean teko kene saiki iso dakok, iso silong, iso markedet, iso ucek-ucek, iso karo mikirke, iso karo gerak-gerak iki berarti oleh kebaikan Gusti Allah. Alhamdulillah. Sampai iso nguyu ning gedhe, alhamdulillah. Kira-kira wong tua kuwi ning pepes. Bersyukurlah sampean. Isek kuyuk, isek iso nyekel manuk dhewe. Alhamdulillah. Pirang-pirang sembuh mari cekel wong. Kenapa? Karena kan bersyukur Pak sampai bengi iso mangan sego, lauk kurupan entek, sayur kacang doyan, tumis kangkung doyan, bening putrek doyan, sop wortel doyan. Coba sudah ditulis diabetes tipe 1, sikile mulai krowok. Melakukan sekat tekot gak karuan, dasi umat nak dicek di 275, jago umat ngatek umat, mangan umat, rawangan umat. Bersyukur kali sampean diparingi tukang iwak pitik doyan, iwak sapi doyan, iwak pedus doyan, iwak-iwakan doyan. Coba ketika sambil diambil nikmatnya. Alhamdulillah. Senang sehat atau senang liang? Saking Gusti Allah kuwi luwe kula kali jenengan barang apik sampai wong mriyang mawon ten Gusti Allah paling pahala. Mriyang kuwi nak berobat oleh pahala, nak sabar oleh pahala. Mriyang kok sampai temekan mati ini mati sah. Kuwi untungi. Senang boten kira-kira? Enak orang ketulung Islam, sehat oleh pahala, meriang oleh pahala, mati oleh pahala. Terus mati terhadap tadi wakil ada di asal di akhirat oleh kami. Nah, saya di proses mati. Coba dilihat, direnungkan baik-baik. Dia bisa bakal mati orang. Bakal mati orang. Dilihat, mati meriang atau orang meriang? Nah, betul. Mati meriang atau orang meriang? Nah, orang meriang mati ketabrak sepul, ketabrak truk, numpak motor senggolan becak, kepindes truk gasih. Tidak meriang. Atau mati minus kurus kering karena disakiti oleh suami. Atau sampean Pak disakiti oleh istri. Sampai sebagai suami yang takut istri itu derita sampai derita sampai anak rumah ayo terus betul kasam lobe betul sampai kekokor betul mati sakit atau mati tidak sakit ini bisa ya mati biasa atau mati sakit ini mana mati saya kita taksir satu-satu. Kepengen saya di dunia atau saya akhirat? Dunia akhirat Pak, mati saya ini yang dunia akhirat satu mati di dekat perang. Sampai saya bikin tinggasan. Siap kami dikirim Yaman masuk sebagai anggota pasukan Houthi. Senang di Rugale Amerika atau Inggris. Siap kan? Oke, berarti tidak siap mati sebagai mati saya juga aja. Sekarang saya di dunia. Ibu kepengen nggak mati isi melahirkan ingin? Mati bayi pengen itu orang lain saya kesampean pengen terus saya tidak kayak mati kecemplung sumur mati saya pengen sampean kan mati tertimpa sesuatu yang berat sampean mati ketimpa bumbu pengen atau ketimpa fuso abruk pengen fuso kuat gugur terus abruk sampai di tempat motor ketimpa di sampingnya pengen. Nah, ini mati saya juga. Atau mati kebakaran sampai tubuh kebakaran sampai juga kosong. Mati saya juga. Pengen.
Nah, mungkin kok pengen mati satu, masa pilih jalur deh, orang sendiri mau pilih mati tenggelam nggak film, mati kebakar nggak film, mati ketiban sesuatu nggak film, mati kena penyakit tokun nggak film, mati lorotan nggak film, berarti kepingin mati meriang, geng. Nah, meriang kita tafsir, meriangnya kepingin biasa-biasa, apa meriang parah? Nah biasanya mati sampai sesuk yang mati. Yang bilang kok mati, yang muat ini mati, mangan kesel tahu mati, mangan kepedesan mati, meriang teman apa meriang orang? Nah meriang teman, bilang sakit dia kan rotan, nah kadang muat dah setiap pecah, bilang, gak keren juga, kanker darah, belum, kanker motor yang belum, bilang, ya gak keren. Ternyata kanker darah, bukan kanker rahim, dia gak kenter. Nah terus nantinya jalur segi sampai apa? Ibu meriah gak bilang tapi padahal sudah bakal mati. Coba, terus betul sudah bakal mati mas. Benar betul sudah bakal mati. Benar betul sudah bakal mati. Benar. Kita ini hanya nunggu giliran saja. Meriah bakal mati. Maka bersyukurlah Anda yang hari ini sudah kena penyakit. Justru penyakit ini hidropenis saja. Beruntung, nah kalau dia penyakit justru sakit bingung. Ini apa bila ya? Penyakit dong, awas sehat terus. Jojo, malah mati, malah kabar kusuk. Nah, mungkin. Dan biasanya ini bisa mati ini apaan? Karena nyawanya dari cocok. Biasanya pabrik bisa jadi awalnya sakit mesin. Jadi kali bisa jadi keturun dompet. Semua akan menemui ajalnya masing. Yakinlah suatu hari akan tiba. Yakin betul? Nah kalau kalian dengan pekali pun cukup, sanguni pun cukup, amali pun cukup, sedekah pun cukup. Jangan orang terus ke sedekah, amali sengaja, suatu semprateng. Ibadah setekun, mungkin tahajud, terus kurang terus, itu sholat dua, jauh kerja, kalau kerja, nanti istirahat, cari tempat sholat dua, sesibu-sibunya boleh tempat sholat dua, bengi boleh tahajud, sesibu-sibunya boleh panggilan tahajud, tetap bisa. KPI ini nongkoni, nak orang niat dorakan krono KPI nama orang ngayudin. Kabeh kuwi dinampa niat. Niat penana kan orang niat orang. Yakin boten kali sira? Kalau Anda tidak yakin, cara ujinya adalah yakinlah dengan kematian yang suatu ketika akan menimpa. Kalau sampai yakin kematian akan datang, berarti yakinlah bahwa Isra Mi'raj itu akan terjadi. Loh apa sih tanya? Karena mati itu bukan kita yang menentukan, tapi Allah yang menentukan. Isra Mi'raj bukan kita yang menentukan, bukan Nabi Muhammad yang menentukan, tapi Allah yang menentukan. Hasil Isra Mi'raj dirajin rajin sholat duha, rajin sholat waktu, rajin sholat sunnah. Monggo Pak Bu, Isra Mi'rajnya kita, mulutannya kita, Muharram dan pengajian kita ini ya seperti ini. Bukan hura-hura, rame-rame yang gak jelas, tidak. Kita isi dengan banyak sholat, banyak zikir, mau ilmu. Ini jauh lebih bermanfaat daripada di luar. Di luar kan acara pengajian itu udah mainstream. Ada MC-nya. Kalau di sini kita corona, marilah kita buka. Atau ini kita buka basmalah di tinggal karena. Nah ini bukan itu, karena itu nanti kumpulin kita bawa arwah Tentu sambutan, pakai sambutan itu. Sambutan itu. Baru apa? Sholawat, orang sholat di sini. Ada orang baca Quran, sholawat, sambutan. Setelah sambutan, baru terakhir mau indoor pasar. Yang ini ceramah jam 11. Mulai acara ini setengah sono. Setengah sono baca Quran langsung, sholawatan bu, Allah. 22 terakhir sampai jam 10. Sambutan Pak Lurah 20 menit. Dan saya Pak Lurah sudah nge-cross.
Sambutan ketua panitia 20 menit. Jadi panitia ini harus ngepros. Sambutan pejabat setempat, bahkan YPC dan lain-lain. Terus aku wek. Bahasa mungkin ini bagian jam sekolah. Jamaah itu sekolah tentu. Contoh nih, kami tadi. Jam 9 itu kurang 10. Datang jam di luaran. Sudah boleh kan pengajian? Boleh kan? Belum. Di sini sudah ngantuk, sudah mulai. Orang saya sampai pulau-pulaunya apa? Kalau isi pengajian ini ngomongnya apa? Oh, memang. Kalau tinggal jadi di sana, ya apa menjaga. Jam sama kurang 10 di masjid luar, di titik-titik, bahkan di pondok-pondok jam 10 belum mulai. Bahkan kiainya itu belum datang. Nanti kalau ada suara, sambut oleh pastor dan lain-lain, makan dalamnya. Nah biasanya kalau bukan dalam di pengasuhnya, di rumah sekali baca tapi sekali beda. Benar ya? Benar. Pada waktu rapat nanti kita menyambut Pak ini gimana? Dia di rumah saja, rumah saya di jalan, ya bagus. Rumahnya kiai ada, tapi enggak masih gede, motornya separuh. Rumahnya kan pantas. Nah ini realita, benar. Maka para kiai-kiai lebih kenal karo wong sugih timbang dulu-dulu ini. Setelah disambut jam 9 kacang dimulai. Kiai ini kembali lagi saat berani baru diperkini para pelijan. Ini si pengajian jam 11 tepat. Maka kiai orang pinter lucu, orang pinter humor, jamaah kan? Maka kiai buat alternatifnya. Nah orang pinter humor, pinter ngomong semangat, mengumpul semangatnya jamaah. Nah orang jadi saat lucu-lucu nih, sampai isi pengajiannya nggak ada. Bahasa jamaah balik apa nih? Ngaji aja nih, lucu tenang. Kenapa? Kayak bilang terus. Ini yang terjadi, bener ya? Bener. Nah di sini beda. Sampai diajari sholat maghrib, zikir, Fatihah, sholat pagi 6 rakaat, pembacaan sholawat sholat yang sholat tasbih 4 rakaat, istirahat, jadi sholat isya, zikir, Fatihah, sholat sholat seharusnya tadi masih dilakukan sholat 10 rakaat. Jadi pada malam 27 Rajab itu masih ada berlaku sholat sunnah wajib sholat mutlak, sholat sunnah 10 rakaat. Tadi mau awal kali saya melihat kondisi sampean waktu isya itu Pak Isya, saya kan sholatnya nanti belum sampean. Tahu tuh, dari motoris mulai lambat. Ini kalau nanti saya sholat 10 rakaat, ini jangan, bukan makmumnya, sayanya. Ini saya rakaat assalamualaikum. Terus saking ngantuk, tapi ini motor, tak mati misalnya. Tapi saya mau saya tidur, sholat 10 rakaat. Padahal marilah 27 derajat itu Pak. Ada sholat 10 rakaat. Sholat sunnah mutlak. Para ulama-ulama itu ada yang menamakan sholat sunnah mutlak. Dan para ulama-ulama menukil dari pendapat yang ulama-ulama sebelumnya, malam ini 27 malam ijabah doa. Kalau sholat 10 rakaat kemudian sampai dibuka dengan baca sholawat terus doa, langit akan terbuka, pintu hijab akan terbuka, dan semua doa yang dipanjatkan diikhtiar akan dikabulkan. Sampai kerja terakhir doa itu sudah dikabulkan. Ini menukil dari pendapat ulama-ulama. Tapi mau nak sholat, kira-kira suruh berbangun dong. Tenang. Mau sholat aja mesti tak bocor sih jatuh. Ayo kata. Urus. Apalagi santri ini kok sudah di kamar. Kamu mau sholat tadi. Ini kan aku. Itu kayak kita ini setiap hari sudah sholat. Ya kita beri kesempatan sholat karena sholat kamu yang lain. Karena apa? Santri di pondok itu tidak butuh apa. Sampai curahnya ke transaksi. Kita ini pengen tukeran dulu pada mana? Karena santri itu pikirannya itu di sini mau yosokan. Orang di mana kita? Wes sekolah haji juga mudah, nggak sekolah 12 juga mudah. Kita sekolah. Karena kan jika bukan saya 20 sebelum. Maka santri yang
Kalau sholat subuh kan, nanti ada nggak boleh tidur di kasar. Kamu sambung. Mas Andi tidak bilang, kalau sebelum subuh mandi, setelah mandi, saya baik rosolan. Kalau saya itu kalau mobil saya, santri itu nggak milu, kalau nggak restoran, maksudnya terbaik mana kayak, doni bukan. Walaupun sampai badai nggak doni itu, kayak 50 malam tadi. Mas Andi udah tahu, kita mau diajak kiai, harus diservis. Jangan sampai bosan. Takut dia nak dulu. Kalau saya ini pernah bawa sampai punya kasus turun, karena tak bawa ini anak tiga itu kalir berlomba-lomba terus-terusan. Sampai punya kasus turun di rumah, kamu di kantor sekolah. Ini, bagi ketiga, bergelasi. Nah, aku tidak tahan. Karena apa? AC saya mutasi terus agak-agak kayak. Servis AC lebih mahal daripada di restoran. Saya tidak bilang kalau subuh mandi. Saya itu dari pondok dulu sampai sekarang subuh mandi. Pakai mandi-mandi. Kenapa? Karena sholat subuh salah satu sholat yang disaksikan oleh dua malaikat dan malaikat. Mandi terakhir, wangi-wangian sholat. Orang yang mandi subuh, mandi subuh, satu, waktu selamat-selamatnya akan kembali nol. Cara industri positif, nggak boleh negatif. Mandinya jika berangkat enak, maka ganti sambian di dalam sebelumnya kasih air mesin penghangat pemanas. Engkau orang biasa mandi subuh, satu badannya selain membersihkan segala penyakit, ini kita berkata akan hilang dan luntur terbawa air. Ternyata obat itu bukan hanya segelintir. Obat ini bukan hanya yang dibikin herbal, mandi saja sebagai obat. Nah, apa hikmah doa Rabbana atina fid dunya hasanah itu bagian dari hasanah. Mandi sampai doa. Jam 3, jam setengah 4 habis. Dari kaki tunggang, setelah tunggang, tangan sebelah, kepala terakhir sebelah. Bangunan, dipilasi rambut, dengan terakhir berdoa. Indasi, rambutnya tidak seperti badan, pikirannya tidak berapa muat. Kalau kita menghadapi masalah-masalah, stabil. Darahnya tidak cepat naik, tensinya stabil, kolesterolnya stabil, asam uratnya stabil, gula darahnya stabil. Ini bagian dari hasanah. Rabbana atina fid dunya. Ya. Percaya. Kalau semua dipakai sampai percaya, pada ini terus ngomong, apalagi Isra Mi'raj sendawa di Gusti Allah. Itu sampai dulu lebar. Menurut saya itu suatu proses ngomong sampai percaya. Itu percaya. Apa meneh Isra Mi'raj sendawa ke Gusti Allah. Wajib percaya. Nah, percaya dawuh Kanjeng Nabi, man ankara syai'an minal Qur'an faqad kafar. Siapa saja yang mengingkari satu saja dari ayat Quran, maka dia melanggar kafir. Naudzu kok enek wong Islam kula jenengan apa sih mawon kok meragukan Isra wal Mi'raj, walaupun dia titelnya kiai, titelnya ustaz, titelnya dai, tapi meragukan Isra wal Mi'raj, meragukan ada surga dan neraka, meragukan ada pertanyaan kubur, meragukan ada siksa kubur, meragukan ada nikmat kubur, maka dia telah kafir karena tidak percaya keterangan dari Al-Qur'an. Naudzu buka pelajaran kami Pak Islam pagi dino memakan air jadi kamu ini Gusti Allah soleh mukmin wal mukmin, muslim wal muslim, muttaqin wal muttaqi. Muga-muga rezeki dhewe slamet, sakbane slamet, Ramadhane slamet. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Allah
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, muka kula dalem nyuwun dumateng panjenengan keberkahan ing dalem bulan Rajab panika lan bulan Sya'ban lan ugi ditemekanaken temekan bulan Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban nanti, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban nanti, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi